Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan di masjid ini dalam sebuah majelis ilmu yang membahas seputar ilmu fikih, dan kita masih membacakan seputar hukum at-taharah atau tata cara bersuci, yang mana kita mengambil pelajaran kita dari buku ringkasan ilmu fikih yang disusun oleh para ulama Dewan Fatwa di negara Saudi Arabia. Dan kita masuk pada pembahasan yang baru. Di sini disebutkan pembahasan yang ketiga berkaitan dengan hukum-hukum bersuci, yaitu fi qada'il hajah wa adabiha wa fihi iddatu masail. Sekarang kita masuk pada pembahasan adab-adab di dalam buang hajat, adab-adab di dalam membuang hajat. Buang hajat baik hajat kecil ataupun hajat besar. Di sana ada hukum dan ada pula adab-adab yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana jamaah rahimani wa rahimakumullah, jika kita mengamalkan tata cara, demikian pula adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ilmu fikihnya, maka ketika kita buang hajat, buang air besar atau buang air kecil dengan tuntunan Islam, kita mendapatkan nilai-nilai pahala. Bayangkan, di dalam buang hajat, ketika seorang itu melakukan dengan adab-adabnya, dia mendapatkan nilai pahala. Dari sisi dia menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika buang hajat. Di sana ada pula yang dilarang ketika buang hajat, dilarang untuk dilakukan. Di sana ada juga yang dibenci, dimakruhkan. Artinya kalau dilakukan itu dibenci dalam Islam. Tapi ya, jika seorang meninggalkannya, maka dia mendapatkan pahala dan dipuji. Maka di sini akan kita bahas permasalahan-permasalahan tersebut supaya
kita mendapatkan nilai-nilai pahala dan ibadah yang lebih tinggi daripada sekedar orang buang hajat. Betapa banyak saudara-saudara kita yang dia ketika buang air kecil atau air besar, ya, di mana dia ingin buang hajat, disitulah dia buang hajat. Tidak sedikit kita masih menjumpai adanya saudara kita yang ketika buang air kecil langsung saja, ya, ada yang langsung di pinggir jalan, ada yang bahkan saya sendiri melihatnya, ya, ketika saya di Kalimantan itu banyak supir-supir mobil yang kerjanya selalu di jalan. Ketika dia ingin buang air kecil, tidak mencari di mana ada toilet, di mana ada mungkin masjid lalu singgah, langsung berhenti di pinggir jalan, lalu dia, ya, buang air kecil di ban mobilnya yang dikencingi, ya. Setelah itu tanpa dia harus istinja dengan air, ya, atau dengan tisu, tidak, langsung saja naik lagi, lanjut nyupir, ya. Yang seperti ini kita sangat prihatin dan kasihan, mungkin belum sampai ilmunya. Maka dari itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah dan senantiasa bersuci, menjaga kesuciannya. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang dia bertaubat, yang senantiasa kembali kepada Allah, dan mencintai orang-orang yang suka bersuci, menjaga kesuciannya. Nah, maka salah satu bentuk kesucian itu ketika kita buang hajat. Baik. Permasalahan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah al-istinja wal istijmar wa qiyamu ahadihima maqamal akhar. Permasalahan yang pertama yang kita akan bahas berkaitan dengan istilah istinja. Ini bahasa Arab. Istinja ada juga yang dinamakan dengan istijmar. Al-istijmar. Apa itu istinja? Ya, kedua-duanya ini sama-sama membersihkan najis yang keluar dari tubuh kita. Sama-sama menghilangkan najis yang keluar dari tubuh kita. Bedanya, istinja itu dengan air, istijmar itu dengan menggunakan benda-benda yang suci, ya, batu atau yang menggantikan batu. Di zaman ini banyak ada tisu, ya, atau ya kayu misalnya, batang-batang tertentu atau daun-daunan jika memang tidak ada yang lain. Istijmar, dan keduanya mencukupi di dalam, ya, kesucian, mensucikan dari najis yang keluar. Maka disebutkan di sini istinja itu izalatul kharij minas sabilain bil ma, wal istijmar mashuhu bi tahir mubah mungkin kal hajari wa nahwihi. Istinja itu membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalur, dari kemaluan belakang dan dari depan, laki-laki atau perempuan. Istinja menggunakan air, ya, kalau kita bahasa kita cebok dengan air, ya.
yang keluar dari membersihkan kotoran yang keluar dari belakang, kemaluan atau depan. Baik. Sedangkan istijmar itu mengusap kotoran, membersihkannya dengan benda-benda yang suci. Artinya benda ini tidak najis. Seperti ya batu atau yang semisal dengan batu. Wa yajzi'u ahaduhuma 'anil akhar, dan sudah cukup kalau sudah ki istinja, ya sudah istinja maka sudah cukup. Atau ada orang yang beristijmar tidak menggunakan air juga sudah cukup, ya, karena keduanya subutu dzalik anin nabi, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini beliau Anas bin Malik pembantunya Rasul, pelayannya Rasulullah. Beliau memang ya ingin menjadi pelayan Rasul. Beliau meriwayatkan hadis ini karena beliau melihat, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazah fayastanjiya bil ma. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk ke dalam kamar mandi. Al-khala itu zaman dulu itu al-khala dinamakan al-khala, tidak seperti zaman ini. Zaman ini kamar mandinya atau toiletnya sudah dibangun, ya, kamar khusus, di dalamnya ada airnya, di dalamnya ada toiletnya, ada lubangnya. Sedangkan di zaman Nabi dinamakan khala, itu di situ tempat yang tertutup dan jauh dari manusia. Atau jika itu di rumah, ya di rumah sendiri, maka dibikinkan tempat-tempat yang terpisah dari rumah, lalu disitulah mereka buang hajat. Zaman dahulu itu ada tempat yang di situ manusia buang hajat, tempat yang jauh dari pemukiman, dan disitulah mereka buang hajat. Ya, itu namanya khala. Kalau kita dulu mungkin seperti di kampung-kampung itu, di sungai misalnya, ada sungai tertentu, disitulah dia buang hajat. Kalau di Arab di padang pasir, ya, karena hampir tidak ada sungai, ya di padang pasir jauh dari pemukiman, disitulah khala namanya. Ya kita anggap sama dengan kamar mandi, ya sama saja dengan kamar mandi. Beliau masuk, maka kata Anas bin Malik, aku yang membawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bejana, kantong yang berisi air, dan ada anak muda juga yang membawakan semacam tongkat, tombak, ya, untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayastanji bilma, maka Rasulullah beliau beristinja, membersihkan kotorannya dengan air. Berarti ini orang yang membersihkan dengan air ada sunnahnya, memang itu disyariatkan, ya, disyariatkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha juga diriwayatkan, beliau mengatakan, idza dhahaba ahadukum ilal ghaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian hendak buang hajat, buang air besar, falyastatib bi thalathati ahjarin fa innaha tujzi'u anhu, maka hendaknya dia bersihkan kotorannya dengan 3 batu, dengan 3 batu, karena sesungguhnya itu sudah cukup. Jadi kalau istijmar menggunakan batu atau yang lain, selama itu benda-benda yang tidak najis, tidak kotor, ya, benda yang suci, ya,
Disebutkan oleh Nabi harus paling sedikit 3 batu. Paling sedikit apa? 3 batu. Karena ini lebih membersihkan. Kalau lebih boleh. Lebih boleh. Kalau kurang dari 3 biasanya belum bersih. Ya. Nah, tapi jika sudah dengan 3 batu lalu maksimal, ini sudah cukup. Para ulama menyebutkan juga 3 batu di sini menunjukkan kehati-hatian. Jangan seorang itu ya tidak memperhatikan kotorannya, hanya 1 kali sudah. Apalagi menggunakan batu, batunya kecil lagi. Iya. Jadi tidak cukup kalau hanya 1. Nah, harusnya 3 kali atau 3 batu. Wal jam'u bainahuma afdal. Namun menggabungkan istinja dengan istijmar itu Bapak Ibu sekalian lebih bagus. Menggabung. Maksudnya bagaimana? Ya. Seorang misalnya buang air besar di kamar mandi. Yang paling bagus kata para ulama itu istijmar digabung dengan istinja. Pertama mungkin menggunakan tisu. Iya. Kemudian setelah itu baru menggunakan air. Ini yang afdal. Atau kebalikannya. Dia ya menggunakan air terlebih dahulu, setelah itu dia gunakan lagi dengan tisu. Atau yang menggantikannya. Kalau dia di luar rumah menggunakan batu misalnya, juga dengan air, maka ini yang paling bersih. Ini yang paling bersih. Jadi urutannya yang paling bagus menggabung istinja dengan istijmar, digabung di dalam membersihkan kotoran. Ya, dengan tisu juga, dengan air juga, atau batu lalu digabung dengan air, itu yang paling bagus. Kalau tidak ada, maka dengan air, urutannya yang kedua itu dengan air saja. Ini lebih bagus daripada menggunakan batu-batuan atau hanya dengan tisu. Karena air itu dia melarutkan dan membuang kotoran-kotoran. Berbeda dengan benda yang padat. Dia tidak sampai menghanyutkan dan menghilangkan seperti itu. Wal istijmar yahsulu bil hijarah aw ma yaqum maqamaha min kulli tahir munqin kama nadilil waraq wal khasyab wa nahwu dzalik. Istijmar itu boleh dengan batu atau yang semisal dengan batu. Intinya barang-barang yang suci dan yang boleh digunakan. Suci dan boleh digunakan. Kalau suci tapi tidak boleh digunakan, maka tidak boleh. Misalnya suci tapi songkok, tidak boleh. Ya kan? Suci tapi pakaian digunakan untuk ya pakaian, tidak boleh. Ya. Suci tapi uang, misalnya uang kertas, tidak boleh. Itu termasuk harta yang dijaga, harta yang dilindungi, ya. Tidak boleh dibuang-buang. Termasuk namanya mubadzir, tabdziru al-mal. Nah. Jadi dengan benda yang suci dan boleh digunakan. Baik. Demikian pula seperti tadi sudah kita sebutkan tisu atau kayu, batang-batang atau yang sejenisnya. Nah, itu tergantung kita berada di mana. Kalau kita berada di bandara, di hotel atau di luar negeri, itu di negara-negara non muslim, ada kamar kecil yang tidak ada airnya. Ya, kamar kecil tidak ada airnya. Ya, yang ada apa? Yang ada tisu. Karena setelannya seperti itu. Nah, di sini maka menggunakan tisu. Kalau seorang berada di hutan yang tidak ada air, yang ada hanya daun-daunan,
atau batang-batang kayu pohon, maka menggunakan batang-batang ya, atau menggunakan juga daun-daunan boleh. Karena Nabi SAW kana yastajmir bil hijarah fayalhaqu biha ma yumathiluha fil inqa. Karena Nabi beliau membersihkan kotoran beliau dengan batu, maka termasuk juga di sini apa yang semisal dengan batu. Wala yujzi'u fil istijmar aqal min salasi masahat. Dan tidak cukup itu beristijmar jika kurang dari 3 kali, 3 masahat ya, 3 kali dibersihkan. Misalnya 1 kali, kemudian ganti batu yang lain 2 kali, 3 kali. Kalau hanya 1 kali sudah, ini tidak cukup, harus lebih. Nah, lebih 3 kali membersihkan. Berdasarkan hadis Salman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan nahana an nastanji bil yamin wa an nastanji bi aqal min salasati ahjar wa an nastanjiya bi raji' au idham. Kata Salman Al-Farisi, kami dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan tangan kanan. Ini larangan, berarti haram. Tidak boleh membersihkan kotoran dengan tangan kanan kecuali darurat. Misalnya tangan kirinya sakit sehingga dia harus menggunakan tangan kanan, maka tidak mengapa. Namun dilarang bagi yang tidak memiliki uzur. Dan kami dilarang ya membersihkan kotoran dengan kurang dari 3 batu. Berarti 2, 1 kurang, 3 ke atas boleh, cukup itu. Dan kami dilarang beristinja, tapi mananya istijmar di sini dengan kotoran hewan. Roji itu kotoran hewan. Ya, kalau di padang pasir itu biasa ditemukan kotoran hewan yang sudah mengeras seperti batu, keras, tapi bentuknya jelas kotoran. Entah itu kotoran ya serigala atau unta atau yang sejenisnya, sehingga dia keras seperti batu karena terkena cuaca yang ekstrim, yang panas ya. Tidak boleh, walaupun bentuknya seperti batu, sudah kerasnya seperti batu atau seperti kayu, tetap tidak boleh. Dan kami dilarang beristijmar dengan tulang. Nah, jadi kalau ada tulang hewan ya, apalagi tulang manusia, tulang hewan tidak diperbolehkan seorang itu memanfaatkan untuk bersuci. Walaupun bentuknya bagus, bersih. Kalau tulang itu biasa bersih, warna putih ya. Tapi ada larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para ulama menjelaskan mengapa kotoran hewan dan tulang itu tidak diperbolehkan, karena jamaah rahimakumullah, kotoran hewan dan tulangnya itu adalah makanannya jin, bangsa jin. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan bahwa mereka itu memakan kotoran hewan ya, dan tulang belulang hewan. Itu bangsa jin dari kendaraan-kendaraannya jin. Jadi jin juga ada bentuk-bentuk hewan mereka, yang mereka itu makanannya ya tulang belulang. Ada juga yang makan kotoran. Nah, sedangkan jin-jin dari kalangan yang muslim, mereka tidak makan kotoran. Mereka sebutkan bahwasanya makanan mereka, jin-jin yang muslim itu dari sisa-sisa makanan sisa makanannya manusia, yang mereka mengucapkan bismillah, kemudian sisanya itu Allah jadikan untuk mereka seperti sedia kala, lalu mereka makan. Ya kita tidak bisa tahu, karena itu perkara gaib.
hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Intinya itu larangan dari Nabi. Jadi tidak boleh menggunakan tulang untuk bersuci, untuk membersihkan kotoran, tidak bisa. Ya, baik. Itu adab. Adab dalam hal tersebut. Nah, adab yang seperti ini biasa karena sebagian orang bermudah-mudahan melanggar. Ya. Ada kotoran hewan dia gunakan. Iya. Ada tulang belulang dia gunakan. Akhirnya apa? Karena itu makanannya jin, kemudian diganggu, apalagi tidak baca doa. Akhirnya apa? Manusia ini diganggu oleh bangsa jin itu. Dia tidak terima, mereka tidak terima, lalu memberikan gangguan-gangguan. Entah tiba-tiba sakit, dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Tapi itu bisa berpengaruh, bisa memberikan pengaruh. Nah, ini pentingnya mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan yang kedua berkaitan dengan beristijmar atau istinja, buang hajat, adalah istiqbalul qiblah wastidbaruha hala qada'il hajah. Hukum menghadap kiblat pada saat buang air besar atau buang air kecil, atau membelakangi kiblat. Kalau membelakangi itu seperti saya ini namanya membelakangi karena kiblat di belakang saya. Kalau menghadap kiblat berarti saya menghadap kiblat ketika buang air. Ya. Apa hukumnya? Baik, barakallahu fikum. Sebutkan di sini la yajuzu istiqbalul qiblah wala istidbaruha hala qada'il hajati fis sahra bila hail. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Karena orang buang hajat itu kan kalau tidak menghadap lewat belakang. Tidak diperbolehkan membelakangi. Tidak juga menghadap kiblat ketika buang hajat ya di tanah lapang yang tidak ada penghalangnya. Di tanah lapang itu seperti padang pasir, iya, atau ya di lapangan, di padang, di sawah dan lain-lain. Yang lapang, ya, tidak diperbolehkan. Telah datang hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah." Jika kalian buang air besar, ya, ghaid, buang air besar, jangan menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, jangan pula membelakanginya. Seperti saya ini modelnya tidak boleh. Atau menghadap sana seperti kita dalam buang hajat itu juga tidak boleh. Walakin syarriqu aw gharribu, akan tetapi menghadaplah ya ke arah mana yang berlawanan. Kalau tidak arah mana ini? Selatan, maka utara. Jadikan kiblat itu kalau tidak di sebelah timur tak, di sebelah barat tak. Gitu maksudnya. Ya. Berarti kita menghadap sebelah. Jadi kalau kita membangun membuat toilet atau harus dilihat di mana kiblat supaya tidak salah dalam buang hajat. Walaupun ada bangunannya, ya lebih baik kita menjaga. Berkata Abu Ayyub, faqadimna Syam fawajadna marahid qad buniyat nahwal Ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah. Dulu kami pergi ke daerah Syam, ya. Ternyata kami mendapati toilet-toiletnya di situ dibangun menghadap Ka'bah. Taib, maka kami pun merubahnya, ya, merubah posisinya, dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma in kana fi bunyan aw kana baina wa bainal qiblah syai'un yasturuh fala ba'sa bidzalik. Adapun jika
tempat buang hajatnya itu tidak menghadap tempat buang hajatnya itu di dalam bangunan. Kalau tadi Abu Ayyub mengatakan itu berarti tidak ada bangunannya. Dia semacam tempat-tempat buang hajat namun tidak ada bangunannya dan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Lalu dirubah posisinya. Dan Abu Ayyub mengatakan kami beristighfar. Berarti menunjukkan itu dosa, ya kan? Itu menunjukkan sesuatu yang dilarang. Maka kami pun beristighfar, ya, memuliakan kiblat, termasuk dari syiar Islam, ya, syiar Islam yang Allah mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Baik. Atau antara kiblat dengan dia ada pembatas. Ada pembatas. Pembatas apa saja? Tembok, batu, pohon, atau hewan kendaraan, ya. Misalnya dia di tempat yang tidak ada sama sekali orang di situ. Iya. Lalu dia buang hajat. Ya, kebetulan menghadap kiblat, tapi ada penghalang di situ. Ada kendaraannya yang menghalangi. Nah, maka ini tidak mengapa. Karena ada hadis dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan annahu ra'a Rasulullah, beliau pernah melihat Rasulullah SAW yabul fi baitihi, buang air kecil di rumah beliau, mustaqbil Syam mustadbiral Ka'bah, dalam kondisi beliau menghadap Syam, negeri Syam, dan membelakangi Ka'bah. Nah, ini kan masuk. Tapi di rumah beliau, maka ini tidak mengapa. Rasul pernah melakukannya. Ya, menunjukkan tidak mengapa. Juga dalam hadis Marwan Al-Asghar, beliau mengatakan, "Ana khabnu Umar ba'irahu mustaqbilal qiblah, thumma jalasa yabulu ilaih." Abdullah bin Umar pernah memberhentikan kendaraannya. Ya, kendaraan beliau itu unta. Ya, menderumlah unta itu duduk menghadap kiblat. Kemudian beliau duduk lalu buang air kecil. Maka aku pun berkata, kata Marwan, "Ya Aba Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an hadha?" Qala, "Bala, innama nuhiya an hadha fil fadha." Wahai Abu Abdurrahman, bukankah ini dilarang oleh Rasulullah? Beliau mengatakan, ya, dilarang jika di tanah lapang. Ya, ini yang difahami oleh sahabat Abdullah bin Umar, larangan menghadap kiblat itu di tanah lapang. Beliau yang langsung mendengar Rasulullah SAW bersabda. Berarti apa? Kita pun memahami hadis ini sesuai dengan pemahaman sahabat-sahabat Rasulullah. Karena mereka yang paling paham. Iya. Sehingga apa? Kalau ada orang buang hajat menghadap kiblat misalnya, tapi di dalam bangunan, ya, maka kita tidak boleh menganggapnya sebagai perbuatan yang diharamkan. Tidak boleh. Baik. Karena larangan tersebut adalah ketika di tanah yang lapang. Amma idza kana bainaka wa bainal qiblah syai' yasturuk fala ba'sa. Adapun jika ada penghalang antara kamu dengan kiblat, maka tidak mengapa, kata Abdullah bin Umar. Wal afdal, kata para ulama, yang afdal, yang paling bagus, tarku dzalika hatta fil bunyan, meninggalkan menghadap kiblat, jangan menghadap kiblat walaupun di dalam bangunan. Ini yang paling bagus. Bukan berarti haram, tapi menjaga yang lebih bagus. Sehingga tadi kita katakan jika membangun toilet, WC, atau yang sejenisnya, kita harus cari terlebih dahulu di mana kiblat, supaya apa? Bisa memposisikan untuk berlawanan, untuk memalingkan dari arah kiblat atau membelakanginya. Demikian. Nah,
Dan alhamdulillah kebanyakan dari masyarakat itu tahu, ya kan? Paham. Jadi hampir saya tidak pernah mendapati, ya, ketika masuk di kamar mandinya, mau itu ustadz, apalagi ustadz, ya, misalnya saya bertamu di rumahnya ustadz, ya lebih-lebih lagi. Demikian pula orang-orang di kampung, ya, di pedalaman juga tahu. Mereka tidak membangun kamar mandinya itu menghadap kiblat. Ini sebuah kenikmatan yang ternyata kaum muslimin di negeri kita itu mereka memuliakan arah kiblat itu, memuliakan, ya, mereka faham. Adapun di luar rumah, wallahu alam, apakah mereka juga ngerti, mengetahui kalau di luar rumah buang hajat jangan menghadap kiblat? Karena bisa jadi mereka tidak tahu di mana kiblatnya, kan begitu. Kalau di luar, iya, di mana arah kiblat tidak tahu. Ya, bagi yang tidak tahu maka dia tidak berdosa. Bagi yang tahu maka dia menghindari arah kiblat. Nah, jadi termasuk yang dilarang pada saat buang hajat, bagi orang yang buang hajat itu tidak diperbolehkan menghadap kiblat ketika di luar, di tanah lapang. Ya, jika di dalam ruangan, yang lebih baik adalah dia tetap menghindari menghadap kiblat. Barakallahu fikum. Nah, itu pembahasan yang kedua. Kemudian jamaah rahimakumullah, pembahasan yang ketiga, ma yusannu fi'luhu lidakhilil khala', yang disunnahkan, ya, bagi orang yang berada di dalam kamar mandi. Apa yang disunnahkan? Orang yang hendak masuk kamar mandi, yang hendak buang hajat, kamar mandi yang dia ada bangunannya atau tidak ada bangunannya, tapi di situ diketahui tempat buang hajat, entah di sungai kah atau di hutan atau di mana, dikenal bahwa tempat itu tempat buang air. Nah, ada yang disunnahkan, jika ini dilakukan kita mendapat nilai pahala. Disebutkan oleh para ulama dalam kitab ini, yusannu lidakhilil khala' qawla bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Disunnahkan, dianjurkan bagi orang yang hendak masuk kamar mandi membaca bismillah. Bismillah, minimal bismillah ini. Kalau mau masuk kamar mandi minimal bismillah. Adapun lengkapnya bismillah, kemudian dilanjutkan dengan Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung diri kepadamu, minal khubusi wal khaba'is, dari al khubus. Khubus itu jin laki-laki, wal khaba'is, dan jin wanita. Ya, mengapa demikian? Karena tempat buang hajat itu, disitulah tempat tinggalnya bangsa jin, ya, sehingga mereka akan melihat orang-orang yang buang hajat di situ. Dalam penafsiran yang lain, al khubuth wal khaba'is adalah, ya, kejahatan dari jin-jin yang jahat yang ingin berusaha untuk memberikan gangguan kepada manusia. Jadi dia berdoa. Wa indal intihai wal khuruj, dan ketika keluar dari kamar mandi disunnahkan membaca ghufranaka. Ghufranaka artinya, ya Allah, aku memohon ampunanmu. Walaupun hadis ini diperbincangkan oleh para ulama apakah sahih atau hadis ini dhaif. Ya, ada yang mendhaifkan, melemahkan. Namun dari sisi maknanya tidak mengapa seorang itu berdoa dengan doa ini, ya, ghufranaka. Nah,
Ini yang disunnahkan. Jadi dia membaca bismillah, kemudian berlindung diri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Wa taqdimu rijlihi al-yusra 'inda dukhul wal yumna 'inda al-khuruj. Dan mendahulukan kaki kiri ketika masuk. Kalau masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri, sedangkan keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Jadi yang kedua yang disunnahkan mendahulukan kaki kiri masuk kamar mandi dan kaki kanan ketika keluar. Ini menjadi sunnah, ya, mustahabbah, dapat pahala. Jadi orang muslim itu, ya, ketika ada ilmu fikihnya, langkah kaki saja itu baik. Langkah kakinya seorang muslim itu ada nilai pahalanya. Mana yang duluan dia masukkan kakinya. Kalau masuk masjid kita sudah tahu kaki kanan duluan. Kalau keluar masjid kaki kiri duluan. Memiliki nilai pahala bagi yang memiliki ilmu fikihnya. Dia tahu, oh ini ada sunnahnya, kalau dia kerjakan. Yang tidak punya, tidak tahu. Ayo sembarang saja, masuk saja, keluar saja, ya kan? Beda langkahnya. Begitulah Rasulullah mengajarkan. Baik. Kemudian alla yakshifa auratahu hatta yadnu minal ardi. Dan dia tidak membuka pakaiannya, membuka auratnya, baik itu belakang atau depan, sampai dia mendekat ke tanah, mendekat ke tempat buang hajat. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau dia sudah dekat dengan tempat buang hajat, kalau itu di tanah baru dia buka, dia singkap. Kalau masih berdiri, jangan. Kenapa? Menjaga dari pandangan manusia. Nah, wa idza kana fil fadha yustahabbu lahul ib'ad wal istitar hatta la yura. Kalau dia berada di tempat yang terbuka, dia cari tempat yang jauh dari pandangan manusia agar tidak dilihat oleh manusia. Nah, sekarang kita sebutkan dalil-dalilnya terlebih dahulu, ya. Taib. Karena dalilnya panjang ternyata, ya. Insyaallah dalil-dalil dari sunnah-sunnah ini akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Hanya ada satu di sini yang menurut saya perlu untuk disebutkan. Adalah termasuk yang menjaga seorang dari pandangan jin. Ini jamaah rahimakumullah, dari pandangan jin ketika dia masuk kamar mandi membaca bismillah. Kata Nabi SAW, cukuplah sebagai tirai yang menghalangi, ya, seorang muslim dengan pandangan syaitan, jin yang ada di kamar mandi itu ketika dia membaca bismillah. Jadi jangan lupa untuk menjaga diri kita masuk kamar mandi, di situ tempatnya syaitan, tempatnya jin. Baca bismillah, minimal bismillah. Kalau sudah hafal doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, itu lebih bagus. Tidak akan dilihat oleh jin dan syaitan. Ya. Nah, banyaknya orang-orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, dalam perbuatan keburukan di kamar mandi, di tempat-tempat kotor, itu biasa karena mereka tidak memiliki benteng, memiliki tameng, ya, dari ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita bacakan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Sampai di sini pertemuan kita.
Barangkali ada yang mau ditanyakan. Masih ada waktu? Berapa menit Pak? Masih ada? 7 menit. Dipersilakan bagi jamaah sekalian berkaitan dengan pelajaran kita. Silakan. Kalau isinya pakai gaun, mereka terlihat orang kalau tidak pakai, dia pakai gaun untuk Iya. Maksudnya kalau hukumnya boleh pakai daun, batu boleh. Mana yang lebih menurut dia lebih bersih? Kadang batu banyak, tapi batunya tidak bersih. Mungkin batunya kotor. Apalagi di daerah kita tidak sama dengan di Arab. Kalau di Arab itu batu-batunya bersih, bukan lumpur, tapi bersatu dengan pasir-pasir. Di negeri kita ya biasanya kotor, kecuali daerah pegunungan ya, seperti itu. Daun sering kita jadikan pilihan karena satu ya bentuknya yang kita bisa cari yang lebar, kemudian terkadang masih mengandung air, terutama kalau di pagi hari ya ada embun-embunnya. Nah itu ya, sehingga menjadi pilihan mana yang lebih menurut kita bisa membersihkan, itu yang kita gunakan. Minimal 3 daun, lebih banyak ya karena dia ingin membersihkan, maka itu bagus. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bukan daunnya orang, ya kan? Misalnya yang dipetik daun pisang, misalnya daun pisangnya tetangga, tidak boleh kan seperti itu. Atau daun ubi, atau daun-daun yang berharga milik orang, tidak boleh. Ya, daun-daun yang tidak memiliki harga saja. Wallahu a'lam bishawab. Lagi, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.